Halo semua, selamat berjumpa dalam mata kuliah Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologis atau yang disebut sebagai Sosiologi Agama. Nah, saya Lucia Rati Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan mendiskusikan tentang 5 tantangan penelitian sosiologi agama. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah untuk mendiskusikan kelima tantangan tersebut dan menemukan cara bagaimana mengatasinya. Baik, kita akan mulai dengan membahas tantangan pertama. Tantangan pertama menyangkut subjektivitas individu atau peneliti. Ketika melakukan penelitian sebagai ilmuwan sosial, kita memang diharapkan untuk dapat mengambil jarak dengan objek atau subjek yang kita teliti. Dan kita diharapkan untuk bisa melepaskan subjektivitas kita sebagai peneliti, ya. Namun walau demikian, bagi ilmuwan sosial menjadi beragama atau tidak beragama merupakan juga bagian dari sebuah sistem berpikir dan kepercayaannya. Maka banyak di antara ilmuwan sosial itu yang tidak dapat melepaskan pandangan subjektifnya tentang agama, baik agama yang dipeluknya maupun agama yang tidak dipeluknya. Nah, sikap dan pandangan ilmuwan sosial yang subjektif terhadap agama tersebut seringkali membuat penelitian agama yang dilakukan menjadi bias. Bagaimana cara mengatasinya? Seorang ilmuwan sosial yang baik itu diharapkan dapat tidak terlalu melibatkan kepercayaan atau ketidakpercayaannya itu pada penelitian agama. Selain itu, ilmuwan sosial juga ditantang untuk lebih masuk mendalami alam kepercayaan dan pikiran subjek yang mereka teliti, yaitu kelompok yang percaya pada suatu hal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tantangan kedua, yaitu tantangan yang menyangkut adanya group boundaries atau batas-batas kelompok. Group boundaries atau batas kelompok merupakan sebuah mekanisme pertahanan kelompok yang melibatkan perasaan ini bagian dari kelompok saya atau in-group feelings dan ini bukan atau out-group feelings. Dalam studi-studi hubungan antar kelompok, in-group dan out-group feeling sekaligus juga menentukan mana yang dikategorikan sebagai zona aman dan mana yang zona tidak aman bagi sebuah kelompok. Kita akan menemukan masalah berkaitan group boundaries ini tidak hanya dalam penelitian sosiologi agama, tetapi dalam penelitian-penelitian menyangkut isu-isu hubungan antar kelompok lainnya. Walau demikian, kesulitan berkaitan dengan hal ini dalam penelitian sosiologi agama tampaknya akan semakin berlipat ganda ya, mengingat masalah group boundaries dalam agama-agama tertentu tampaknya terlihat kuat dan tidak cair. Masalah group boundaries juga bukan merupakan masalah tunggal, tetapi bersinggungan dengan masalah-masalah tantangan spesifik lainnya dari penelitian sosiologi agama. Seperti misalnya ajaran agama atau sejarah konflik antar kelompok agama yang spesifik yang semakin memperkuat group boundaries itu. Bagaimana cara mengatasinya? Sebelum melakukan penelitian tentang agama, seorang ilmuwan sosial disarankan untuk membangun raport atau relasi yang baik dengan kelompok yang ia teliti. Terutama bila peneliti bukan bagian dari kelompok tersebut, maka membangun relasi yang baik hingga peneliti dapat tanda kutip diterima dalam kelompok tersebut merupakan hal yang cukup penting. Peneliti juga diharapkan peka terhadap posisinya dengan kelompok yang diteliti. Apakah ia termasuk in-group, apakah dia termasuk out-group, atau dalam posisi lainnya, misalnya tidak dianggap in-group maupun out-group. Nah,
Dengan memposisikan dengan baik posisi peneliti itu, maka dapat dipikirkan beberapa pendekatan yang diperlukan. Dalam kasus-kasus tertentu di mana kesempatan peneliti untuk diterima menjadi sangat tertutup, sebaiknya peneliti memikirkan kembali visibilitas penelitian, atau apakah mungkin bekerja sama dengan peneliti lainnya yang secara sosial memungkinkan untuk melakukan penelitian tersebut. Sekarang kita masuk ke tantangan ketiga. Tantangan yang satu ini juga tak kalah sulitnya loh, yaitu tantangan yang menyangkut sensitivitas isu agama. Ajaran atau nilai-nilai kelompok agama tidak sama satu sama lain. Sebagian besar kelompok agama menganggap bahwa agama yang ia anut adalah yang paling benar, paling baik, paling sempurna. Dan pandangan ini seringkali menciptakan masalah berkaitan dengan relasi dengan kelompok agama lainnya. Nah, banyak orang beragama dengan mudah dapat tersinggung ketika ada pernyataan tertentu yang dinilai tidak pantas atau menghina agamanya. Selain itu, faktor lain seperti sejarah konflik dan politisasi agama di ruang publik, juga berbagai macam masalah yang muncul di masa lampau dapat membuat isu agama menjadi sensitif untuk dibicarakan. Bagaimana cara mengatasi tantangan yang berkaitan dengan sensitivitas isu agama ini? Sebagai peneliti sosial, Anda diminta untuk ekstra hati-hati dalam melakukan penelitian agama. Usahakan tidak memberikan berbagai pernyataan-pernyataan yang dapat memicu sensitivitas itu dan bertutur kata dengan memperhatikan seluruh konteks relasi sosial yang ada. Marilah sekarang kita melangkah ke tantangan keempat. Sebagai calon-calon ilmuwan sosial, Anda tentu mempelajari penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif dalam sosiologi. Olen Prebenries, seorang peneliti agama, menjelaskan bahwa layaknya peneliti ilmu sosial pada umumnya, penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dalam penelitian tentang agama, tantangan ini akan semakin kompleks mengingat banyak unsur lain yang lebih spesifik yang patut diperhatikan. Misalnya, agama merupakan sebuah sistem kepercayaan masyarakat yang mengakar pada elemen terkecilnya yaitu individu. Kepercayaan ini secara psikologi sosial telah menjadi jangkar bagi identitas individu dan melibatkan faktor emosionalitas manusia, baik individu maupun kelompok. Nah, penelitian dengan metode kuantitatif tampaknya kurang dapat menangkap hal-hal yang jauh lebih mendalam seperti ini. Penelitian kuantitatif akan dapat menggambarkan kecenderungan umum, tetapi tidak dapat menjelaskan lebih dalam tentang hal ini. Di sisi lain, penelitian kualitatif memiliki kelebihan untuk dapat masuk ke dalam masalah-masalah yang mengakar dalam diri individu tersebut. Walau demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga dihadapkan pada masalah-masalah spesifik lainnya seperti subjektivitas peneliti dan group boundaries. Bagaimana cara mengatasinya? Bila Anda melakukan penelitian kuantitatif, maka sangat disarankan untuk melakukan penelitian tambahan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan kedua metode ini dapat memperkaya penelitian Anda tentang agama. Bila Anda melakukan penelitian dengan metode kualitatif saja, maka pastikan bahwa tujuan penelitian Anda bukan untuk melihat kecenderungan umum, dan bahwa penelitian Anda lakukan itu telah memenuhi kaidah penelitian kualitatif, termasuk bahwa Anda telah melakukan membangun relasi yang baik dengan subjek yang Anda teliti. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan kita tentang tantangan yang kelima dari penelitian sosiologi agama,
yaitu tantangan-tantangan praktis yang bersifat trivial. Tantangan yang berkaitan dengan hal-hal trivial dan sebenarnya tidak esensial, tetapi dapat mengganggu kelancaran penelitian. Salah satunya misalnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk penelitian. Penelitian tentang agama yang baik itu biasanya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sangat mengandalkan kemampuan serta kesabaran dari peneliti. Dalam konteks ini, maka biaya yang dikeluarkan juga akan besar. Dan masih banyak lagi berbagai masalah trivial lainnya yang selain pendanaan ya, misalnya saja perizinan. Bagaimana cara mengatasinya? Tentunya berbagai hal trivial tadi dapat diatasi dengan cara melakukan perencanaan yang matang sebelum penelitian dan juga melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang kemungkinan akan muncul di lapangan. Oke, kita masuk kepada bagian kesimpulan ya. Kesimpulan pertama yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kita kali ini adalah bahwa terdapat 5 tantangan utama dalam melakukan penelitian sosial tentang agama, yaitu pertama, menyangkut subjektivitas peneliti, yang kedua menyangkut boundaries kelompok, yang ketiga menyangkut sensitivitas isu agama, yang keempat menyangkut kelemahan-kelemahan dalam metode penelitian sosial, dan yang kelima menyangkut kesulitan-kesulitan praktis yang bersifat trivial. Kesimpulan kedua, untuk mengatasi kelima tantangan tersebut, maka seorang peneliti sosial harus mampu melepaskan subjektivitasnya, membangun raport yang baik dengan subjek penelitian, bertutur kata dengan hati-hati dan memperhatikan konteks relasi sosial, sejarah konflik dan masalah politik lainnya yang membentuknya, melakukan mix metode kualitatif dan kuantitatif, serta melakukan perencanaan yang baik sebelum melakukan penelitian agama. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat melanjutkan refleksi mandiri Anda dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya Lucia Ratih Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini undur diri. Ingat ya, dengan belajar sosiologi, kita mengubah cara pandang kita tentang dunia.